Selamat siang, Pak Rido. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Rido. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, Pak. Begini, Pak. Di sini saya ada tugas dari CGP, Ya. yaitu mewawancarai tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Di sini nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Berarti membedakan antara kasus dilema etika atau bujukan moral. Ya, seperti itu, Pak. Biasanya kalau kami mengidentifikasi kalau kasus itu dia sudah kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kebajikan, maka kami mengidentifikasi kasus tersebut adalah dilema etika. Tetapi jika kasus tersebut mengandung satu nilai kebenaran dan satunya salah, berarti itu adalah bujukan moral. Misalnya ketika ada perusahaan atau CV yang menawarkan jasa buku atau produk gitu. Jika dia ada di belakangnya menawarkan fee atau ada kembali atau bonus lah, maka kami itu sudah menganggap itu sebuah bujukan moral. Berarti kami dalam mengambil keputusan tersebut tidak sesuai prosedur lagi gitu. Jadi itulah contoh sederhana antara kasus dilema etika dengan bujukan moral. Oke, seperti itu, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sering terjadi kasus-kasus seperti ini ya, Pak Rido. Dilema etika ini dia sama-sama mengandung nilai-nilai kebenaran. Nah, untuk kasus dilema etika biasanya kami akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar di dalam kasus tersebut. Lalu kami akan membandingkan dua faktor atau dua pihak yang benar tersebut. Apakah kepentingan perorangan atau orang banyak? Jika dia bertentang antara kepentingan orang banyak dengan perorangan, maka kami cenderung mengambil yang kepentingan orang banyak. Lalu kadang juga kan ada kasus itu menyandingkan antara nilai-nilai kebenaran dan dengan nilai-nilai kesetiaan. Nah, lalu juga ada rasa adil dan rasa belas kasihan. Lalu juga ada berdampak untuk saat ini atau masa depan atau beberapa tahun berikutnya. Nah, jika dia bertentang antara untuk saat ini atau beberapa tahun ke depan, maka cenderung adalah mengambil untuk beberapa tahun ke depan biasanya, yang dampaknya lebih panjang. Itu Pak Rido kami dalam mengambil keputusan dilema etika. Oke, jadi di situ kepentingan orang banyak dan jangka panjang ya, Pak? Jangka panjang. Oke, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, biasanya prosedurnya yang kami lakukan itu yang pertama kita harus mendengarkan suara hati dan nalar kita itu harus kita sejalankan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Jangan nanti dia sama-sama mengandung kebenaran gitu, tapi mana yang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Lalu kita mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, maka berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, maka kita cenderung mengambil permasalahan atau kebenaran yang berpihak kepada peserta didik. Lalu di samping itu kita juga meminta masukan kepada rekan-rekan sejawat atau teman-teman majelis guru untuk sebagai referensi bagi kita dan juga untuk menjalin hubungan silaturahmi dan saling menghargai dengan teman-teman guru. Jangan nanti kita sebagai kepala sekolah seenak saja mengambil keputusan sendiri. Jadi kalau kita udah minta pendapat kepada rekan-rekan guru, maka mereka akan merasa dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan. Itu Pak Dido. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan permasalahannya, lalu membangun kebijaksanaan. Menyederhanakan permasalahan ini maksudnya adalah kita lihat betul permasalahan itu
dari berbagai sudut pandangnya, lalu kita sederhanakan, jangan kita hanya menganggap secara global saja, oh ini masalahnya rumit, tidak kayak gitu. Lalu kita sederhanakan permasalahannya, apa sih pokok permasalahannya, kita cari akar permasalahannya, lalu mana yang mengandung kebajikan atau kebenaran yang paling besar atau manfaat yang paling besar. Nah, itu biasanya Pak Dido dalam mengambil keputusan. Oke, jadi memperhatikan manfaat yang paling besar ya Pak? Manfaat yang paling besar gitu. Kita sederhanakan lalu kita pilih mana manfaat yang paling besar atau mana yang paling berpihak terhadap murid gitu. Itu biasanya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya benar sekali Pak Dido. Jika ada sesuatu dua pilihan yang sama-sama benar, yang menjadi tantangan betul itu adalah pihak yang merasa kita rugikan, maksudnya pihak yang dia berada di pada kebenaran lalu kita tidak memilih itu gitu. Nah ini yang tantangan paling besar buat kita. Misalnya ada dua kasus nih, kita kasus mementingkan saat ini atau masa depan gitu. Nah ketika kita memilih untuk masa depan itu kita mengorbankan orang yang berada pada pihak yang saat ini gitu, yang manfaatnya saat ini. Nah ketika itulah kita merasa menjadi tantangan, kita merasa bersalah kepada pihak yang manfaatnya saat ini itu gitu, yang kita tidak ambil, yang kita tidak berpihak pada mereka gitu. Nah itu tantangan biasanya Pak Dido, kita merasa bersalah atau merasa tidak enak dengan pihak yang tidak kita pilih tersebut gitu. Sementara dia kan sama-sama benar nih, betul, yang satunya benar, yang satunya benar lagi. Ketika kita tidak memilih yang satu itu, maka kita ada rasa bersalah, itu yang menjadi tantangan betul. Oke. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus Pak? Kasus yang di sini yang dimaksud adalah kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Oke, Pak Dido. Biasanya untuk penyelesaian kasus kami tidak memiliki jadwal khusus Pak Dido. Tidak ada dijadwalkan biasanya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Maka yang perlu kita pertimbangkan adalah prioritas kasus tersebut. Apakah kasus ini perlu kita selesaikan segera atau bisa nggak kita undur waktunya, karena ini bertentangan dengan sedang berdempet dengan beberapa kegiatan berikutnya gitu. Tapi jika seandainya kasus itu prioritas, maka tentu itu adalah perlu kita selesaikan segera. Nah, lalu dalam menyelesaikan apakah ini segera atau tidak segera, kita lihat juga pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalau pihaknya terlibat yang dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah banyak pihak, maka ini tentu tidak bisa kita selesaikan segera atau waktunya di tempat kita selesaikan tidak bisa. Perlu kita buatkan jadwalnya. Karena mungkin kita perlu membuatkan undangan kepada pihak-pihak yang terlibat, kita atur jadwalnya kapan bisa pertemuannya ini. Jadi intinya kalau kasus itu melibatkan orang banyak atau berbagai pihak, maka perlu kita jadwalkan. Tetapi jika kasus itu hanya beberapa pihak saja atau satu dua pihak saja yang terlibat, maka ini bisa segera kita laksanakan. Lalu yang keduanya, kita juga harus melihat kasus itu prioritas diselesaikan segera atau bisa kita tunda. Oh, jadi dilihat dulu prioritas kasus dan siapa-siapa saja yang terlibat seperti itu ya Pak? Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya benar sekali Pak Dido. Banyak faktor-faktor atau pihak yang memudahkan kita atau membantu kita dalam mengambil keputusan yang berupa dilema etika. Yang pertama, komunikasi yang baik dengan sesama warga sekolah atau semua warga sekolah itu sangat penting dalam mengambil keputusan Pak Dido. Intinya kita ada musyawarah, komunikasi yang lancar. Jika komunikasi tidak lancar, maka kita susah untuk mengambil keputusan yang berupa dilema etika. Lalu pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu juga sangat membantu Pak Dido. Kalau kita tidak bisa mengelola emosi, maka kita tidak bisa mengambil keputusan dilema etika itu dengan baik. Maka cenderung kita subjektif nanti kalau kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik, tidak objektif kita itu. Lalu kerjasama atau minta pendapat dari teman-teman juga hal yang membantu kita gitu.
Pertama tadi sudah disampaikan, pertama kita saling menghargai dengan dia, yang kedua menjadi bahan referensi buat kita, pandangan-pandangan dari teman tersebut. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya, oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Ya, dalam mengambil keputusan yang berupa dilema etika, pelajaran yang paling penting adalah yang pertama kita harus melihat kasus tersebut secara detail dulu. Kita cari akar permasalahannya, seperti apa kasus itu sebenarnya gitu. Intinya kita berkenalan lah dengan kasus tersebut dulu, Pak Dido. Apa permasalahannya dan apa kira-kira solusinya gitu. Lalu yang kedua, komunikasi yang baik dengan teman-teman itu sangat membantu, Pak Dido. Karena di samping menjaga silaturahmi kita atau teman-teman itu merasa dihargai ketika kita mengambil keputusan, manfaat berikutnya adalah kita dapat banyak referensi atau pilih-pilihan keputusan atau penguatan dari teman-teman ketika kita ada komunikasi yang baik dengan teman-teman. Itu benar. Jadi intinya kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman ya Pak, agar semua kasus atau permasalahan yang kita ambil nantinya bermanfaat untuk semua pihak ya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Tentu ini sungguh sangat bermanfaat bagi saya sendiri Pak. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Oke, Dido. Semoga sukses di kita. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Pak Dido. Ya Bu. Duduk Pak Dido. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, apa kabar Pak Dido? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf sebelumnya Bu mengganggu waktu Ibu. Iya. Di sini apakah Ibu sekarang tidak sibuk Bu? Alhamdulillah saya sudah supervisi, baru selesai supervisi. Oke Bu, kebetulan saya kesini ada tugas CGP Bu, yaitu mewawancara 2 atau 3 pimpinan kepala sekolah. Yang pertama itu kepala sekolah saya sendiri, kemudian dari sekolah lain. Kebetulan pada hari ini Ibu ada waktu, makanya saya kesini untuk mewawancara Ibu, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Terus atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Ibu. Ya, Bu. Di sini ada pertanyaan pertama, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, kalau dilema etika seperti yang Pak Dido bilang tadi kan benar lawan benar ya. Seperti umpamanya dalam pengambilan keputusan, contohnya saya ada permasalahan yaitu mengenai peserta didik saya pas masuk di tahun ajaran baru. Jadi anak tersebut kalau dilihat dari fisiknya sudah kelihatan bahwa dia ini ada gejala autis gitu. Jadi setelah itu saya tanya kepada orang tuanya, kata orang tuanya ya memang dia mengalami keterlambatan berbicara itu. Jadi semua perkembangannya dia dalam dia terlambat semuanya. Jadi dia sudah berumur 7 tahun. Jadi dia mendaftar sekolah ini ada PPDB tahun kemarin. Jadi kami menganjurkan dia untuk masuk ke sekolah SDLB gitu. Tapi orang tuanya ngotot dia ingin memasukkan anaknya di sini gitu. Jadi mau tak mau kami. Oke, seperti itu ya Bu. Terus ada pertanyaan yang kedua Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Seperti saya sampaikan tadi, waktu pengambilan seseorang tersebut, dia memang sudah cukup umur anak tersebut, sehingga kami wajib menerimanya karena dia zona di sini, dia tinggal di belakang sekolah ini. Gitu. Ya, jadi
kami wajib menerimanya. Oh jadi karena zonanya di sini, Zonanya di sini. oh jadi mau tidak mau harus diterima Iya. seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, ada pertanyaan selanjutnya ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Untuk di awal tahun ajaran tersebut, kami melakukan kalau guru kelas itu melakukan tes diagnostik untuk siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Kan ada teridentifikasi tadi bahwa siswa ada yang inklusif. Gitu. Jadi kami di dalam slogan sekolah kita kan menerima siswa inklusif. Oh gitu. Jadi kita wajib menerima siswa tersebut sehingga kami melakukan tes diagnostik. Ternyata anak tersebut terindikasi dia slow learner itu. Jadi anak tersebut karena sudah teridentifikasi dia termasuk berkebutuhan khusus, sehingga kami melakukan pemanggilan orang tua kembali dan melakukan musyawarah dengan orang tua untuk dianjurkan anak tersebut bawa ke psikolog gitu. Oh Ya, jadi kami dapat surat keterangan dari psikolog. psikolog seperti itu ya Bu. Oh jadi dilakukan tes diagnostik pertama ya Bu. Lalu dipanggil orang tuanya. Ya. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang Ibu anggap efektif gitu pengambilan keputusannya Bu? Dalam penerimaan siswa tadi Pak Dido, kita wajib menerima siswa yang sudah cukup umur karena zonanya dekat sekolah, sehingga kita menerima karena dia wajib belajar ya kita. Jadi anak tersebut diikutkan belajar sesuai secara klasikal gitu. Teman anak yang berkebutuhan khusus tersebut kita beri bimbingan khusus nantinya sepulang sekolah. Oh berarti ada bimbingan khususnya ya Bu ya? Ya, Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi Bu? tantangan kalau yang dihadapi itu contohnya dari orang tua itu. Kalau kita tidak menerima siswa tersebut, maka kita mendapat tantangan dari orang tua dan masyarakat nantinya. Karena orang tua mungkin tidak menerima anaknya seperti itu, jadi dia ingin memasukkan anaknya dan menyatukan anak-anaknya dengan siswa-siswa yang normal itu. Jadi tantangannya itu pihak guru juga akan keberatan menerima anak tersebut karena bukan bidangnya atau bukan itu namanya tuh tidak ada keahlian untuk membimbing anak tersebut. Jadi tantangannya dari orang tua dan warga sekitar ya Bu ya. Iya. Oke Bu, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Pertama, kalau menemui kasus seperti itu kita langsung menyelesaikannya. Kalau ada orang tua, kita komunikasi dengan orang tua. Setelah itu kita lakukan bimbingan dengan guru, dengan kalau ada yang berkemampuan untuk membimbing siswa tersebut dan guru yang lain. Setelah itu kita lakukan pula membawa siswa tersebut ke psikolog. Dan nanti kalau sudah teridentifikasi dari psikolog bahwa masukkan ke dapodik, sehingga siswa tersebut kalau dimasukkan ke dapodik nanti kita untuk ANBK, jadi jangkauannya untuk ANBK anak tersebut tidak diikutkan untuk ujian. Oh untuk jangka panjangnya ya Bu ya? Oke Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang pihak yang membantu itu ya dinas pendidikan itu Pak Dido. Soalnya dinas pendidikan itu diharapkan karena nantinya karena kita tidak ada
keahlian untuk membimbing anak tersebut, nanti kita melakukan kerjasama, kita melaporkan anak tersebut ke dinas pendidikan. Mana tahu ada dari dinas pendidikan nanti diturunkan guru untuk membimbing anak yang berkebutuhan khusus ini. Oh, jadi dari dinas ya Bu ya. Dinas pendidikan. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tersebut dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Selama ini kita tahu Pak Dido bahwa apa keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan siswa, dan juga pihak sekolah juga tidak akan merugikan. Karena apa? Karena kita wajib belajar, anak tersebut sudah berumur 7 tahun, jadi kita wajib menerimanya. Jadi kita apakan haknya anak tersebut, yaitu dia mendapatkan pendidikan yang layak. Oh, jadi haknya tersampaikan dan Ya. dia dapat pendidikan yang layak juga ya Bu. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Itu adalah pertanyaan terakhir tadi Bu. Terima kasih atas waktunya. Terus kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebelumnya Bu, mengganggu waktu Ibu. Ya Bu, saya permisi dulu Bu. Iya, Pak. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Salam Pak Dido.